Prabowo akan batasi game online buntut kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membocorkan isi perbincangan Presiden Prabowo Subianto dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat terbatas, ratas, di kediamannya, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu, 9 November 2025, sore. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto akan membatasi atau mencari solusi atas pengaruh game online sebagai buntut kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat, 7 November 2025. Beliau, Prabowo, tadi menyampaikan bahwa kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Minggu, dilansir dari laman Warta Kota, karena, kata Prasetyo, tidak menutup kemungkinan, game online ini yang mempengaruhi siswa hingga sampai melakukan peledakan. Ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan. Ujarnya lagi, saat ditanya game online apa yang rencananya akan dibatasi, Prasetyo mencontohkan permainan PUBG. Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasannya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi, katanya. Prasetyo menjelaskan, secara psikologis, anak-anak yang bermain game online seperti PUBG dapat menganggap tindakan kekerasan sebagai hal yang biasa. Selain itu, menurut dia, Prabowo menyoroti pentingnya menumbuhkan kembali kepedulian sosial dan menghidupkan semangat kehidupan bermasyarakat. Beliau juga tadi membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali, ujar Prasetyo. Di lingkungan sekolah, Prabowo mengimbau para guru dan tenaga pendidik agar lebih waspada terhadap hal-hal yang mencurigakan. Prabowo juga disebut menyampaikan perlunya mulai memikirkan langkah-langkah untuk membatasi serta mencari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul di lingkungan pendidikan. Diketahui sebelumnya, ledakan terjadi di lingkungan SMA 72 Jakarta di dalam Kompleks Kodamar TNI AL, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat, 7 November 2025, siang. Insiden itu menyebabkan 96 orang terluka. Mereka segera mendapatkan perawatan intensif, dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurut laporan terakhir kepolisian pada Sabtu, 8 November 2025, malam, 29 orang masih dirawat di rumah sakit, sementara 67 lainnya telah dipulangkan dalam kondisi membaik. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa seorang siswa SMA 72 Jakarta diduga sebagai pelaku dalam peristiwa ledakan tersebut. Informasi sementara masih dari lingkungan sekolah tersebut. Ia, pelajar, kata Listio di teras Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 November 2025. Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, diduga melibatkan perangkat pengendali jarak jauh atau remote control. Kendati demikian, hal tersebut belum dapat dipastikan lantaran masih menunggu hasil analisis tim penjinak bom, Jihandak, dan Laboratorium Forensik Polri. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Minggu, 9 November 2025. Budi mengatakan, pihak Jihanda merupakan satuan yang berwenang menjelaskan detail teknis terkait bahan peledak maupun perangkat yang ditemukan. Nanti pihak Jibom yang menjelaskan karena merekalah orang-orang yang lebih expert, ahli, di dalam menjelaskan barbuk ledakan, ujar Budi. Ia menuturkan, penyelidikan masih berlangsung dan melibatkan Densus 88 serta tim gabungan dari Polda Metro Jaya. Analisis lanjutan dilakukan guna mengetahui cara pelaku merakit serta mengoperasikan perangkat yang menyebabkan ledakan itu. Budi menambahkan, Pusat Laboratorium Forensik, Puslap 4, Mabes Polri saat ini sedang menganalisis jenis serbuk yang ditemukan di lokasi kejadian. Ia menegaskan, pihaknya belum dapat menyimpulkan sumber ledakan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Masyarakat juga diminta tidak berspekulasi terkait hal tersebut. Apakah berasal dari bahan berbahaya atau tidak, itu domain Gegana dan Puslap 4. Hasilnya nanti akan disampaikan dalam rilis lengkap oleh Kapolri, ucapnya. Budi menambahkan, hingga kini belum ditemukan keterkaitan pelaku dengan jaringan teror. Meski begitu, Densus 88 tetap mendalami seluruh kemungkinan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan keterangan saksi-saksi, termasuk mendalami makna tulisan berbahasa Inggris seperti Welcome to Hell dan For Agartha yang terdapat pada senjata mainan itu. Hasil dari Densus 88, Puslap 4, Gegana, dan Reskrim akan dikompilasi agar informasi ke publik tidak bias, tegasnya.